Influencer ini maksa foto sama gelandangan supaya dia viral, tapi akhirnya ini benar-benar nggak nyangka banget guys. Jadi kisahnya, dua temen ini adalah seorang influencer. Tapi tambah lama dia itu capek banget, karena dia itu mulai nggak terkenal lagi, mulai kalah sama orang lainnya. Terus dia punya ide untuk membuat sesuatu yang viral banget. Dia cari gelandangan yang ada di sekitar rumahnya, dia pura-pura berbagi supaya dia itu viral dan terkenal baik banget. Bahkan saat gelandangannya lagi tidur, dia itu paksa bangunin gitu. Padahal pria tua ini benar-benar udah gak mau direkam sama sekali. Tapi cewek ini tetap maksa dan dia bilang kalau misalkan mau direkam, aku bakal kasih makanan. Akhirnya karena bapak itu lapar banget, dia menerimalah influencer ini foto-foto gitu. Tapi setelah dia foto, makanan ini diambil nggak jadi dikasih dan ini akhirnya parah banget. Influencer ini pura-pura kasih makanan ke gelandangan, terus habis itu makanannya langsung aja diambil, ini akhirnya parah banget. Jadi setelah dia foto-foto, makanannya itu nggak jadi dikasih ke bapak ini. Langsung aja diambil untuk gelandangan berikutnya. Tapi tiba-tiba karena kelaparan banget, bapak ini minta tolong ke temennya ini. Dan temennya mulai merasa ada sesuatu yang nggak beres nih. Temennya kasih tahu dia kalau kita nggak boleh kayak gini. Itu adalah hak bapaknya, jadi kita harus kasih makanan itu ke bapaknya. Masalahnya bukan soal followers lagi, tapi soal kemanusiaan. Temennya udah bujuk dia, tapi dia benar-benar nggak peduli sama sekali. Dia cuma peduli terkenal tanpa mempedulikan apapun. Akhirnya karena temennya udah kesel banget, dia putus hubungan dan dia ambil makanan ini. Setelah itu dia kasihin ke bapak ini dan dia minta maaf atas apa yang terjadi. Dan dia pastiin kalau misalkan video tadi tidak akan menyebar di mana-mana. Sehingga bapak ini juga berterima kasih sama cewek ini, karena cewek ini juga mengakui kesalahannya. Link video aslinya di Instagram story aku @cerantenet. Anak ini akan balas dendam yang parah banget bagi siapapun yang membuang-buang air. Ini akhirnya benar-benar parah banget, kalian harus lihat. Jadi kisahnya anak ini bernama Noah yang lagi dititipin ke tantenya. Tapi tantenya itu tuh sering banget ngebuang-buang air. Kayak kalau misalkan keran tuh dibiarin aja nyala dan nggak dimatiin sama sekali. Awalnya Noah tuh kalau ngeliat tantenya tuh nggak pernah ngomong apa-apa, cuman melotot doang. Tapi tiba-tiba suatu hari itu dia tersenyum. Dan dia tuh kayak bisa berkomunikasi sama air. Setelah itu Noah langsung matiin keran yang tantenya buka terus. Di sisi lain tantenya tuh kaget banget pas dia cuci muka, kayak ada muka air yang lagi menyerang dia. Dia merasa dia jadi stres dan kayak berhalusinasi gitu. Tapi dia masih positive thinking dan malamnya dia berenang aja. Nah pas di kolam renang dia tuh nggak sadar kalau misalkan ada wujud air yang besar banget yang lagi pingin membalaskan dendamnya ke dia. Di situ dia mulai merasa ada sesuatu yang nggak beres banget di diri dia. Dan akhirnya nasib dia parah banget. Karena wanita ini tuh sering banget buang-buang air, akhirnya dia didatengin sama ratu air yang ingin balas dendam ke dia. Ini akhirnya parah banget. Jadi tiba-tiba dia kayak keselak air dan isi badannya dia semua air. Di sisi lain anak ini cuma ngeliatin aja sambil kayak senyum-senyum, kayak senang melihat tantenya terkena dendam dari ratu air. Bahkan di sini dia senang banget setelah melihat tantenya meninggal dunia. Terus dia mulai nih nanya sama ratu air, ya kamu siapa? Ternyata ratu air itu bernama Tera, dan dia akan selalu balas dendam ke orang-orang yang tidak bisa menjaga lingkungan, apalagi membuang-buang air. Link video aslinya di Instagram story aku @cerantenet. Cewek ini merasa dia itu jelek banget, terus mengganti wajahnya dengan orang yang sudah meninggal sampai akhirnya wajahnya kayak gini guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Maeve, yang dia itu gak pede banget sama mukanya, sama kupingnya, hidungnya. Karena dia itu sering banget diledekin sebagai seorang kurcaci. Suatu hari dia kepikiran untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya operasi plastik, tapi dia mau mengganti wajahnya dengan orang yang sudah meninggal. Jadi dia bisa pilih orang meninggal mana yang dia mau masukin wajahnya ke wajah dia. Akhirnya dia udah ke dokter untuk konsultasi. Dokternya udah bilang bahaya, tapi dia gak peduli sama sekali dan dia sudah melakukannya. Dan dia seneng banget akhirnya memilih wajah ini, karena menurut dia wajah ini benar-benar cantik banget. Nah teman-teman yang melihat wajah dia yang baru juga kaget banget kenapa dia tiba-tiba berubah. Bahkan dia jadi gadis yang populer banget. Sampai tiba-tiba suatu hari di kafe ada cowok yang pingsan karena ngeliat mukanya dia. Ternyata apa yang terjadi serem banget. Setelah dia memakai muka dari orang yang sudah meninggal itu, dia tuh jadi dikejar-kejar sama banyak penjahat. Ternyata karena ini guys. Jadi lama-kelamaan kebuka identitas dari orang yang mukanya dia pakai ini. Cowok ini ternyata adalah teman baik dari cewek yang sudah meninggal. Nah cewek yang udah meninggal itu namanya Nora. Dia itu mengidap penyakit, tapi untuk kesembuhan dia itu banyak utang ke banyak orang. Sehingga memang dia itu dikejar-kejar oleh para penjahat karena dia banyak utang. Nah saat mukanya itu dipakai sama Maeve, Maeve jadi dikejar-kejar juga sama penjahat itu. Akhirnya Maeve langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Masalah Maeve gak berhenti sampai situ aja. Karena dia mengalami stres yang terus-terusan, itu ngebuat wajah dia jadi retak dan berubah. Bahkan di sekolah lagi ada pemilihan untuk iklan. Tadinya pengusaha ini mau milih Maeve, tapi memilih wajah lamanya Maeve. Saat mengetahui wajah Maeve udah seperti itu, mereka tuh gak mau sama sekali.
Akhirnya Maeve sedih banget dengan kondisi wajahnya dan mau ke dokter lagi dan harus melakukan 20 operasi plastik supaya wajahnya yang lama kembali lagi. Dan dia akan belajar untuk lebih mencintai wajah aslinya. Di negara ini wanita muslim tuh dikejar-kejar sampai ketakutan kayak gini dan ini akhirnya benar-benar nggak nyangka banget. Jadi kisahnya wanita muslim ini bernama Jayla. Dia itu pulang ke rumah, dia merasa ada yang ikutin dia. Tapi dia belum tahu kalau misalkan itu tuh siapa yang ngejar-ngejar dia. Di situ Jayla udah ketakutan banget dan dia cepet-cepet lari supaya cepet sampai rumah. Nah, tambah lama larinya tambah cepet karena dia merasa makin dikejar. Akhirnya di sini dia udah sampai rumah dan dia langsung mau telepon untuk minta bantuan. Tapi pas dia mau nelpon, dia menemukan sesuatu yang bikin dia takut banget. Karena rumahnya itu kayak dibuat gempa gitu, semua barang-barang tuh goyang-goyang. Di situ dia takut banget dan dia melihat keluar tuh sebenarnya ada apa sih? Nah, pas dia mendekat ke jendela, tiba-tiba ada cahaya yang menyinari dia banget. Dan dia masih nggak tahu itu tuh apa yang mengejar dia. Di situ dia cuma bisa lari ke kamarnya dia dan langsung mau ngunciin diri di kamar. Tapi habis ini dia malah menerima sesuatu yang lebih parah lagi. Karena orang-orang itu kayak udah bercahaya dan masuk ke dalam rumahnya dia. Dan habis ini parah banget guys. Di negara ini cewek muslim selalu dikejar-kejar dan dibuat hilang. Ini benar-benar parah banget guys akhirnya. Jadi karena Jayla udah ketakutan banget, dia langsung lari ke kamarnya dan tutup pintu. Tapi tiba-tiba kayak ada sinar yang mau masuk ke dalam kamarnya. Gak cuman itu aja, tiba-tiba ada asap yang banyak banget masuk ke dalam kamarnya dan membuat dia tuh batuk-batuk. Dia awalnya benar-benar takut apa yang sebenarnya orang ini tuh mau sama dia. Nah setelah itu Jayla benar-benar gak bisa nafas sama sekali karena dia sesak banget. Dan ternyata ada sekelompok orang yang memang menginginkan dia itu untuk hilang. Akhirnya karena Jayla udah gak bisa nafas lagi, Jayla itu meninggal dunia. Dan tetangganya melihat itu semua tuh cuma ngeliatin doang. Bahkan tetangganya udah tahu kalau misalkan itu adalah hal yang salah, tapi dia itu semuanya tuh tutup mulut. Dan nasib Jayla dihilangkan tanpa ada yang mencarinya. Sebuah handphone menguasai anak ini sampai anak ini tuh diikat. Tapi apa yang dilakukan anak ini akhirnya benar-benar wow banget. Jadi kisahnya handphone ini tuh benar-benar bikin fokus anak itu tuh cuma ke handphone doang. Sampai kadang-kadang dia itu terjatuh karena lihat handphone terus. Ketika dia mau main, handphonenya nggak kasih dia. Handphonenya bilang main sosmed aja, pokoknya kita harus mendapatkan like yang banyak. Bahkan pas lagi ngejar like, anak ini tuh nggak fokus sampai dia itu ketabrak mobil. Tapi handphonenya kasih dia hiburan lagi, main game aja. Pas dia lagi main game, tiba-tiba dia melihat banyak genangan air. Dan dia sempat marah pas dia lihat ke atas. Ternyata ada anak-anak seumuran dia ngajak dia main. Tiba-tiba handphonenya itu udah nggak bisa mempengaruhi dia lagi. Dia mau main sama temen-temennya dan dia masukin handphonenya ke saku dia. Karena dia sadar kalau hidup nggak sebatas handphone doang. Guys, video ini lagi viral banget, kabar yang kurang mengenakan terjadi di Amerika. Ini parah banget sih guys. Jadi kemarin ini 8 Juli 2021, di Amerika lebih tepatnya di New York, terjadi beberapa stasiun kereta api di bawah tanah tergenang air sampai orang-orang tuh harus pakai plastik kayak gini. Karena kemarin ini sempat terjadi hujan yang lebat banget dan semua airnya itu mengalir deras ke stasiun kereta apinya. Sampai tangganya itu terlihat seperti wahana taman air. Sekarang ini petugas lagi berusaha untuk menangani semua hal tersebut.